Berapa atau apa kado itu yang pantas disebut kado? Itu tentu al-urfu, ya, masyarakat akan bisa menilai, dia juga akan bisa menilai. Kasih amplop isinya 500.000, insya Allah murni. Kasih amplop sekian, tapi kalau amplopnya isinya 50 juta, nah itu sudah harus dipertanyakan. Kenapa sih kok wajar nggak orang kasih amplop sebanyak itu? Atau kasih amplop apartemen, nah, jadi hadiah untuk pengantin baru, apartemen, bisa saja, rumah, mobil, nah, itu sudah ada indikasi, ya. Tapi kalau cuma bawa kue, bawa baju batik satu, dan itu pun tidak di awal, udah selesai sebagai tanda persahabatan, insya Allah tidak termasuk di dalam sogo itu. Kalau yang kedua apa yang ditanyakan lagi? Kan tadi sudah dijelaskan. Hadiah dan suap itu seperti apa? Apalagi yang mau saya jelaskan? Kalau dia pejabat negara, ya ikuti sajalah aturan resmi negara. Kapan disebut hadiah, kapan disebut suap, ya. Kalau dia bukan pejabat negara, ya diikuti saja hati nurani yang bersih, ya. Kalau ragu, tanya sama orang yang tidak punya kepentingan, mungkin konsultasi dengan ustadz ini masuk hadiah apa suap, ya. Kalau ustadz mau berfatwa ini hadiah, kita bagi dua, enggak boleh. Jadi jangan putuskan sendiri kalau ragu, jangan putuskan sendiri kalau ragu. Boleh konsultasi, ya. Kalau pejabat negara dipersilakan konsultasi langsung ke KPK, bisa datang KPK nanya ini hadiah apa suap. Tapi kalau contohnya sudah seperti Ibnu Lutfiyah, tidak usah pakai tanya-tanya lagi. Anda sedang menjalankan tugas belanja barang-barang untuk kantor, dikasih hadiah, itu sudah pasti bukan hadiah. Harus Anda laporkan kepada yang memberi tugas. Kalau kemudian Anda dikasih bonus, itu terserah yang memberi tugas, tapi tidak boleh diambil langsung. Karena kalau diambil langsung, walaupun kali ini harganya sudah betul-betul bersaing, kita nggak ada tawar-menawar sebelumnya, tapi Anda dapat hadiah yang cukup besar. Nah, kepentingan perusahaan itu apa? Ke depan. Nanti ke depan, mungkin di tempat lain ada barang yang sama yang lebih murah, tapi Anda akan putuskan beli di sini karena Anda tahu nanti setelah belanja dapat hadiah. Itu dampaknya seperti itu, ya. Dampaknya seperti itu. Maka di swasta pun juga sering dinyatakan kalau belanja barang itu paling kurang ada tiga tawaran, tidak boleh satu. Di sini berapa harganya, di sini berapa, sini berapa. Nggak boleh saya beli di sini, nggak bisa, harus. Karena boleh jadi kalau dia beli di sini dia punya kepentingan. Tapi kalau paling kurang sudah ada 3 tempat yang disurveinya, itu nanti bisa dicek. Dan kalau pengawasnya, auditornya jeli, dia bisa cek sendiri. Dia bisa cek sendiri berapa sebenarnya harga ini, apakah ada markup atau tidak, ya. Ada lagi? Itu ada lagi ibu itu. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan oleh Ustadz bahwa yang mengingkari amanah tadi kita sudah jelas, yaitu tentang
katakan itu gratifikasi atau juga korupsi, itu hukumnya sudah jelas. Yang ingin saya tanyakan, di dalam suatu organisasi yang di awalnya itu sudah berjanji ingin melaksanakan, tapi ini yang berkaitan dengan tenaga, pikiran dan waktu, kalau dia di tengah-tengahnya itu tidak melaksanakan amanah, itu hukumnya apa Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sering orang menganggap amanah taklif, yaitu bagian amanah taklif itu wajib dilaksanakan kalau kita dibayar. Kalau nggak dibayar ya terserah kita. Itu tidak benar. Jadi misalkan dia di kantor dikasih tugas, digaji, kalau dia laksanakan dia merasa bersalah. Tapi kalau dia aktif di organisasi sukarela, dia tidak laksanakan, dia merasa tidak bersalah. Nah itu tidak benar. Tetap dia termasuk orang yang tidak menepati janji. Karena apa? Karena ikhlas itu yang disebut ikhlas, ya, harus memenuhi 3 kriteria kalau ikhlas itu. Pertama, ikhlasun niyah, ikhlas niatnya karena Allah. Yang kedua, itqanul amal, dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau dia diangkat jadi pengurus Aisyah, dia ikhlas jadi pengurus, maka dia akan datang menjalankan tugasnya. Rapat dia datang, ada tugas dia datang, itu tandanya dia ikhlas. Kalau ditugasi apa, dia kerjakan dengan baik walaupun tidak dibayar. Nah, baru yang ketiga, jaudatul ada, tidak menepuk dada, tidak membangga-banggakan hasil karyanya. Tuh beda kan? Kalau saya ngurusi, coba lihat hasilnya, tidak boleh. Itu tanda dia tidak ikhlas. Nah, kalau dia tidak ikhlas, minimal sanksinya adalah tidak ada pahalanya, minimal itu. Jadi untuk tugas-tugas sukarela dia tidak laksanakan tugasnya, minimal sanksinya dia tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau sampai ketidakaktifan dia itu merugikan orang lain, dia bisa berdosa juga. Gara-gara dia tidak melaksanakan, orang lain dirugikan, maka dia berdosa. Kalau tidak dirugikan, ya paling kurang dia tidak mendapatkan pahala, tidak amanah. Jadi orang tidak merasa bersalah kalau gratis gitu. Kalau kita tegur malah marah dia. Bu, kenapa nggak pernah datang? Saya kan sukarela, terserah saya datang apa enggak, bukan. Nah, enggak bisa. Kalau dia memang menyatakan ikhlas, ya dia kerjakan. Jadi kalau diajak teman, bisa bantu enggak ke rumah, ngecat rumah gratis, enggak diupah, datang dia ikhlas, tapi ngecatnya sembarangan dia. Lalu ditegur, Mas yang benar kalau kerja itu, marah dia, saya kan bukan tukang, terserah saya. Enggak, berarti dia tidak paham bahwa kalau ikhlas itu harus itqanul amal. Nabi mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayyutqinahu. Allah suka kalau seseorang itu apabila bekerja, dia bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan etos kerja. Apalagi kalau dibayar nggak laksanakan tugas, itu keterlaluan itu. Tidak mau melayani, kecuali kalau kenal, kecuali kalau bayar. Jadi dulu saya pernah hari Sabtu mau ngurusi KTP istri di kecamatan. Dari kampus saya pulang dulu, jemput istri, bawa ke kecamatan. Ternyata sampai kecamatan sudah jam 12. Petugasnya masih ada, ngobrol-ngobrol di situ, tapi tidak mau lagi melayani. Urusan apa Pak? Urusan KTP. Kalau urusan KTP jam 11 sudah tutup. Padahal orangnya masih ada.
Nah itu, enggak mau dia. Balik nanti hari Senin saja gitu. Ya sudah, mau apa lagi kita, dia yang punya kantor. Padahal kalau dia mau membantu 5 menit saja kan tinggal dia terima berkas kita, nanti kembali hari Senin kan begitu, tapi dia nggak mau. Kalau urusan KTP jam 11 sudah tutup. Ya sudah, saya pergi. Sampai di luar kantor ketemu seseorang nanya, Ustadz, ada apa? Saya cerita, saya ngurus KTP tapi katanya jam 11 sudah tutup. Sini, dia panggil saya. Lalu temui pegawai tadi, dia perintah pegawai tadi, kerjakan gitu. Nanya sama saya, Ustadz mau selesai hari ini apa hari Senin saja gitu. Siapa ini orang berani perintah-perintah begitu? Ya sudah, hari Senin aja enggak apa-apa. Nah setelah itu saya tanya seseorang, siapa itu? Ya itu Pak Camat itu. Jadi makanya dia takut. Nah rupanya Camat itu kenal saya karena saya ngisi pengajian rutin pejabat-pejabat di Pemda kota, camat termasuk. Nah, kenapa saya kemudian dilayani? Karena saya kenal dengan camatnya. Coba kalau tidak kenal, dibiarin aja pulang. Jadi ini yang sering diangkat oleh Mas Yudi Latif ya. Pemerintah itu harus punya paradigma perspektif melayani. Tapi karena kita terlanjur namanya salah pemerintah, ya kerjanya cuma merintah-merintah aja. Pemerintah, kalau bahasa Arabnya kan hukumah, tapi bahasa Indonesianya jadi pemerintah. Maka sebagian mengira kerjanya cuma perintah-perintah, harusnya diganti bukan pemerintah, tapi pelayan gitu. Biar melayani masyarakat. Kalau urusan layan melayani itu kita bisa belajar sekarang ke Jepang. Itu luar biasa. Saya berapa kali ke Jepang, saya betul angkat tangan, servis Jepang itu sekarang luar biasa. Jadi misalnya saya mau check in, saya datang, itu petugasnya mesti berdiri dulu. Hai. Lalu dengarkan kita. Jadi selama kita masih ngomong dia nggak boleh bekerja, dia dengar dulu. Selesai kita ngomong, hai, lalu dia duduk, baru dia kerja. Kita ngomong lagi, berdiri lagi dia. Jadi kalau dia kerja jangan ngomong, kalau ngomong mesti berdiri lagi dia. Nggak boleh dengar nasabah, pelanggan sambil kerja nggak boleh, harus dengarkan baik-baik. Nah saya tanya sama teman, itu tanda apa? Jadi ada tanda cuaca itu yang saya nggak paham. Teman tadi juga tidak paham, lalu dia tanya sama si mbak orang Jepang itu, dia keluar, kemudian dia jelaskan panjang lebar. Saya diajak ke pusat pertokoan yang ya mahal-mahal, cuma untuk lihat-lihat saja. Di Jepang kan cuma untuk lihat-lihat, tidak ada niat beli. Karena kalau kerja di Jogja, beli di Jepang langsung bangkrut kita. Tapi kalau kerja di Jepang, beli di Jogja, langsung jadi orang kaya kita. Jadi saya tidak ada niat belanja, cuma lihat cuci mata. Tapi biasanya saya kalau lihat-lihat suka, karena namanya laki-laki, suka lihat jas, koleksi jas. Rupanya ada yang dekati. Setelah lihat, nanya dia, cari nomor berapa, ukuran berapa. Terus saya karena memang nggak mau beli, I don't know, saya bilang. Dia bilang, oh kalau nggak tahu ukuran bisa saya bantu. Tingginya berapa, berat berapa. Terpaksa lah, masa saya bilang nggak tahu tinggi saya. Saya bilang tinggi sekian, berat sekian. Lalu rupanya dia ada rumusnya, akhirnya dia temu. Nah ini yang cocok. Bagaimana lagi menghindar? Saya cari warna yang nggak ada. Oh saya maunya warna ini kok nggak ada gitu. Dia bilang sebentar, di lantai atas ada. Nah, lalu naik eskalator, gue cari di atas, ketemulah. Suruh cobakan, pas. Ya nggak dibeli, malu. Dibeli, akhirnya saya beli juga. Udahlah, udah terlanjur beli. Selesai beli, dia tanya lagi, ada lagi yang perlu dibantu? Nggak ada. Lalu diantar ke bawah,
turun. Saya pikir kan udah selesai itu, kan sudah bayar. Tapi enggak, sampai di bawah diikuti terus, diantar keluar. Sampai di luar ditunggu sampai hilang dari pandangan dia. Kayak ngantar saudaranya gitu. Hai. Saya bilang lebay sekali pegawai di sini nih. Lebay. Terus teman yang lama tinggal di Jepang kata, itu tidak lebay, itu standar saja. Untuk ukuran Jepang, melayani pembeli seperti itu standar, bukan lebay. Nah, jadi memang luar biasa. Ya. Walaupun mungkin tidak semuanya cocok. Kalau kita makan mie di sana itu, kalau kita makan dengan sopan, nggak ada bunyi-bunyinya, itu penjualnya kecewa, sedih dia. Berarti mie saya nggak enak. Jadi kalau makan mie itu harus dibunyikan. Kalau nggak ada bunyi-bunyinya, nanti kita ditanya. Kalau makan dengan sopan kayak orang Jogja gitu ya, nggak ada bunyi-bunyi sama sekali, nanti ditanya oleh yang jual, nggak enak ya mie saya gitu. Nah, jadi makannya itu di sana harus bunyi-bunyi. Semakin keras bunyinya, semakin puas yang jual. Wah, berarti enak. Kalau itu nggak usah ditiru itu. Kalau itu nggak usah ditiru. Di sini kalau kita makan mie bunyi-bunyi malah dibilangi udah berapa hari ini tidak makan orang ini. Anggap kelaparan kita nanti. Saya kira demikian. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.